Shalom saudara-saudaraku, apa kabar? Semuanya dalam keadaan sehat dan penuh dengan damai sukacita. Kita akan memulai kebaktian kita hari ini. Kita akan mulai dengan doa bersama. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya, segala puji, hormat, syukur hanya kami panjatkan kepadamu Tuhan, karena Engkau sangat baik, luar biasa baik. Terima kasih Tuhan atas hari ini, waktu ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama lagi berkebaktian Tuhan, memuji, menyembah Engkau. Hadirlah Bapa di tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang ada di dalam kami boleh bersukacita bersama-sama memuji, menyembah Engkau. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudaraku, kita akan siap memuji Tuhan. Kita pusatkan hati pikiran kita hanya kepada Tuhan Yesus. Kita akan mulai dengan sebuah lagu yang berjudul Yesus. Semangat ya. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku.
Saudara-saudaraku, apakah kita sangat mengasihi Tuhan kita Yesus? Mari kita nyatakan bahwa kita sangat mengasihi Dia dan kita ingin menyenangkan hatinya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Benar Bapa, aku ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terimalah puji-pujian penyembahan kami Tuhan kepadamu Bapa. Layakkan kami Tuhan menghampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh mengasihi kami Bapa. Haleluya, glory, haleluya, haleluya. Hanya Engkau-lah Tuhan satu-satunya yang kami sembah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan boleh menaikkan lagu pujian penyembahan yang mengingatkan kami supaya kami
semakin mencari apa yang menjadi kehendak-Mu untuk menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa Tuhan, untuk itu kami mau mengenal Engkau lebih baik lagi, mengenal firman-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa supaya Engkau bukakan hati pikiran kami agar boleh siap dibentuk dan firman-Mu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami, sehingga dari firman-Mu kami boleh bertingkah laku sesuai, sehingga menghasilkan buah-buah dampak yang boleh memberkati orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini sekali lagi ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Ya, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya hari ini ingin mengajak kita merenungkan firman Tuhan. Saya beri judul atau saya mengambil kisah di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Hari ini saya ingin ajak merenungkan tentang challenge kita untuk sebagai manusia mengenal Tuhan dengan benar. Ya, saya tidak tahu pernah memperhatikan gimana cara kita mengenal benda-benda di sekitar kita. Kalau saya menunjukkan benda ini, pasti sudah bisa disebut ya, tadi benda botol. Kalau saya menunjukkan benda ini juga masing-masing bisa sebut ya bahwa tadi itu HP atau smartphone. Dan gimana kita bisa mengenal benda-benda itu? Ya, dengan panca indera penglihatan kita ya, yang merupakan ya panca indera yang paling terlatih untuk bisa mengenali benda-bendanya dan menyebutnya. Nah, hal ini tentu beda saat kita ngomong tentang gimana kita mengenal Tuhan, karena kita biasanya tidak melihat Tuhan dalam bentuk fisik, kecuali Ia menunjukkan dirinya ya pada seseorang. Jadi gimana cara kita mengenal Tuhan kalau kita tidak melihat Dia? Dan saya percaya di firman Tuhan itu memberi jawaban-jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan demikian. Karena itu kita mau menggali bersama ya di Lukas 24. Lukas 24 mulai ayat 13. Di situ saya akan mencoba membahas dua bagian, yaitu ya tadi apa yang bisa menjadi penghalang untuk kita mengenal Dia secara benar, dan di bagian kedua kita mau melihat apa sih yang firman Tuhan tunjukkan pada kita, gimana pribadi Yesus supaya kita bisa semakin mengenal Dia dengan benar. Kita baca dulu dari ayat 13 untuk sedikit mendapat konteks kisah ini. Ayat 13 sampai ayat 17. Ya, ayat 13, pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ya, jadi coba kita bayangkan apa yang terjadi saat itu. Mereka sedang berjalan-jalan atau berjalan dan ngobrol. Saat mereka ngobrol, ada seseorang yang mendekati mereka dan berjalan bersama dengan mereka. Kalau kita, coba bayangkan kita yang sedang berjalan saat itu, dan tiba-tiba ada orang yang mendekati kita dan mengikuti tempo jalan kita, pasti kita akan melihat ya, ini siapa sih yang mengikuti. Apalagi saat orang itu mulai pembicaraan atau bertanya pada kita, ya kita pasti akan kontak ya mata dengan orangnya, akan melihat. Tapi di ayat 16 tertulis, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ya, percaya di sini tidak bilang bahwa mereka tiba-tiba buta atau tiba-tiba ada sesuatu hal fisik ya sehingga mata mereka tidak bisa mengenal Dia, tapi ada hal-hal yang lain. Jadi di sini kita akan merenungkan hal-hal apa
poin pertama yang saya dapat dari ayat 17 sampai 19. Dan membacakannya, Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret." Saya dari ayat ini mengambil poin pertama adalah penghalang, yaitu saat fokus kita hanya pada masa lalu yang negatif. Masa lalu yang negatif. Kenapa? Di sini tadi kita baca bahwa mereka tidak mengenal Dia, dan kita mengetahui di sini bahwa apa yang menjadi fokus mereka sedang ngobrol tentang apa yang terjadi di saat-saat itu. Lebih jelasnya tadi tentang apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret, yaitu beberapa saat sebelumnya itu Yesus telah disalib dan mati. Dan ayat 18 kan ditulis, "Apakah kamu tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Jadi fokus mereka pada masa lalu ya. Dan saya ambil ini sebagai satu pelajaran, apakah kita sebagai manusia terkadang juga dihalangi pengenalan yang benar akan Tuhan karena kita mendasarkan pengenalan akan Dia pada hal-hal negatif yang terjadi di masa lalu. Mungkin seumpama terakhir kan ada isu Asian racism ya, di mana ada kekerasan terhadap orang Asia karena ada orang-orang yang beranggap berhubung penyebaran COVID-19 itu terjadinya mulai dari Asia di Wuhan. Jadi mereka anggap orang Asia itu bisa dikambing hitamkan ya, atau disalahkan. Itu sepertinya karena kejadian di Wuhan, makanya ada orang yang berasumsi, oke, saya mengenal orang Asia sebagai penyebab utama ya dari penyakit ini. Dan setiap dari kita yang ya berakal sehat, saya percaya itu nggak wajar lah gitu. Kita dari kejadian itu kita tidak bisa menentukan pribadi orang ya yang berasal dari Asia. Begitu juga saya percaya bahwa kalau kita dalam kehidupan kita mungkin ada pengalaman yang buruk di masa lalu atau hal negatif terjadi gitu, itu bukan menjadi patokan untuk kita bisa menentukan pribadi Tuhan itu jahat atau Tuhan itu, keberadaan Tuhan itu tidak ada karena hal yang negatif itu. Hal itu bisa menjadi penghalang ya untuk kita benar-benar mengenal Tuhan secara gimana adanya. Jadi jangan biarkan hal negatif di masa lalu itu menentukan pribadi Yesus. Itu hal pertama. Yang kedua, nyambung dengan poin pertama di ayat 19 sampai 21. Di situ tadi tertulis apa yang kan Yesus bertanya, apakah itu kejadian itu? Dan mereka menjawab, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Perhatikan di sini apa yang mereka ungkapkan tentang Yesus. Mereka percaya bahwa dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa. Jadi mereka memahami atau mengerti Yesus sebagai bukan orang biasa ya. Tetapi ayat 20, imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Di sini saya melihat satu penghalang lain untuk mengenal Yesus secara benar adalah saat ada harapan yang hancur, atau saat ada satu rencana
bayangan yang tidak terwujud. Karena tadi di ayat 19 mereka tahu bahwa Yesus bukanlah orang biasa, maka mereka berkata dia adalah orang yang berkuasa. Tetapi di ayat 20 dan 21 mereka mengungkapkan bahwa mereka sempat berharap bahwa dia adalah pembebas dari bangsa Israel. Perlu diketahui pada zaman itu bangsa Israel itu dalam kekuasaan Romawi. Jadi banyak dari bangsa Israel itu memiliki bayangan bahwa Mesias yang mereka nantikan adalah seseorang yang membebaskan mereka dari kekuasaan Romawi. Dan kita tahu dari firman Tuhan bahwa Yesus itu tidak muncul sebagai pembebas yang membebaskan dari penguasaan Romawi, tetapi muncul sebagai pembebas manusia dari dosa. Jadi satu penghalang yang kita mengenal dia secara benar adalah saat kita mengharapkan sesuatu dan pengharapan itu tidak teraih karena tidak sesuai dengan bayangan atau rencana yang kita miliki. Jadi untuk itu kita harus juga hati-hati supaya kita tidak patokannya bukan mengenal Tuhan hanya berdasarkan bayangan kita. Bagian ketiga saya mau ambil dari ayat 25 sampai 27. Ayat 25 sampai 27 di situ dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Di sini saya ambil bahwa Yesus menegur mereka berkata, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya. Dalam bahasa Inggris ditulis sebagai slow of understanding, jadi lambat untuk mengerti. Jadi penghalang lain adalah saat kita tidak memahami firman-Nya dengan benar, sehingga tidak percaya. Mungkin sebagai contoh, saya bayangkan seperti kalau orang tua bilang ke anaknya, kamu jangan main api ya. Anak itu mungkin dalam fase dia masih umur kecil itu dia tidak mengerti. Mungkin anggapnya menilai perkataan itu sebagai saya tidak berhak untuk punya fun yang nggak bisa bermain dengan api. Sedangkan kalau dia mengerti dengan benar adalah bahwa pasti orang tuanya itu bergumul akan ada kecelakaan, bisa ada kebakaran gitu. Begitu juga dengan firman Tuhan. Di sini untuk mengenal Tuhan secara benar, kita harus memahami firman-Nya juga dengan benar. Makanya dibilang betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Jadi murid-murid saat itu juga memiliki tadikan bayangan yang salah dan mereka belum mengerti firman yang Yesus sudah ajarkan pada mereka. Itu juga bisa menjadi penghalang jadi untuk mengenal dia secara benar. Bagian keempat, poin keempat dari bagian pertama adalah keraguan dalam hati. Itu saya ambil dari ayat 37 sampai 38. Kita lompat ayat 37 sampai 38. Saat itu kedua murid itu yang berjalan dari Emmaus itu kembali ke Yerusalem dan berkumpul dengan murid-murid yang lain. Dan Yesus menampakkan diri di tengah-tengah mereka. Mereka kaget dan di situ ditulis bahwa mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Jadi mereka melihat tapi tidak mengenal secara benar siapa itu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Jadi juga keraguan itu bisa menjadi penghalang untuk mengenal dia secara benar. Mungkin kita pernah alamin udah lama kita jalan
berada di satu stasiun terus tiba-tiba kita melihat seseorang yang mukanya familiar gitu, tapi kita ragu-ragu, dan kalau contohnya kita ragu-ragu terus akhirnya kita tidak ngobrol atau bertemu dengan orang itu, ternyata dia benar teman kita yang dulu kita pernah kenal gitu, tapi ya kesempatannya lewat. Jadi kita kelewatan kesempatan untuk mengenal keberadaannya saat ini ya, gimana kabarnya. Ya begitu juga di sini saat kita ragu-ragu untuk dalam hati gitu, apakah Tuhan apakah Tuhan baik, apakah Tuhan melindungi, ya kita juga bisa kelewatan mengenal Dia secara benar. Ya tentu kita tidak mau hanya berfokus pada apa yang menjadi penghalang, tetapi sebaliknya kita mau melihat apa sih yang firman Tuhan katakan tentang Yesus dalam kisah ini. Di sini jadi bagian kedua, kita bisa belajar mengenali pribadi Yesus dari Lukas 24 ayat 13 sampai 49. Yang pertama yang saya dapat adalah di ayat 15. Kita balik lagi ke atas. Di ayat 15 di situ tertulis, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Saya ambil di sini pertama, Yesus ada pribadi yang senang mendekati dan yang ingin berjalan bersama-sama dengan kita. Saya bayangkan sebenarnya Yesus itu untuk menunjukkan bahwa dirinya hidup atau dia bangkit kembali bisa pakai cara yang lain ya. Misalnya dia muncul tiba-tiba di langit gitu, terus bisa dengan cahaya yang terang. Jadi murid-muridnya mungkin bisa lebih wow gitu. Tapi saya tertarik bahwa Yesus memilih satu cara yang sangat sederhana ya. Dia malah mendekati mereka dan hanya berjalan bersama dengan mereka. Buat saya itu seperti menjadi impression bahwa Yesus itu tidak mau memaksakan untuk kita percaya, ya, bukan dengan karena kaget atau karena takut, tetapi benar-benar mendekati satu approach pendekatan yang sangat tidak memaksa, tidak nge-force. Selain itu, apalagi yang kita bisa pelajari? Poin kedua yang saya dapat dari ayat 17 sampai 24. Tadi kita udah baca sebagian, saya fokus pada pertanyaan-pertanyaan Yesus. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Terus di ayat 19 katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jadi sifat Yesus yang kita bisa pelajari adalah ia bertanya dan dia juga mendengarkan murid-muridnya. Begitu juga saya percaya kita boleh bertanya tentang pergumulan kita, apa yang kita alami, dan Yesus itu mau mendengarkan kita. Ya, jadi bisa aja Yesus maksa, "Kok kamu gak percaya sih, ini saya lagi berjalan bersama kamu?" Tapi dia bertanya dulu apa sih keadaan mereka, apa yang mereka sedang gumulin, dan dia juga mendengarkan jawaban dari mereka. Itu juga satu masukan baik bagi kita ya saat kita menolong orang, khususnya dalam bidang konseling ya, dilatih untuk kita cepat mendengar, lambat untuk menjawab asal gitu. Lambat untuk berbicara. Kita harus ngerti dulu apa yang dibutuhkan orang, apa keadaan orang itu. Jangan kita cuman asal mau kasih jawaban tanpa mengerti keadaan orang itu. Itu sangat baik saat kita mau menolong orang untuk melakukan hal ini, memperhatikan hal ini. Yang ketiga yang kita bisa mempelajari dari kisah ini tentang Yesus adalah ayat 25 sampai 27. Ya, di situ tertulis yang tadi kita baca, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Ya, bisa jadi kan kalau dibilang, kamu kok bisa nggak ngerti sih, terus Yesus bisa meninggalkan mereka. Tapi ceritanya nggak lanjut demikian. Tetapi
bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Di sini saya dapat berkat bahwa Yesus adalah pribadi yang tertarik atau yang interest bahwa kita mengerti. Dia ingin menjelaskan, dan juga menjelaskan itu berdasarkan apa? Dia menjelaskan tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ini juga jadi satu peringatan pas saya renungkan bahwa pentingnya kita mau mempelajari firman Tuhan. Ya, tadi kita membutuhkan pengertian yang benar tentang dia. Oleh karena itu saya sangat mendukung peringatan bahwa dimanapun kita ditempatkan di gereja mana kita ditanamkan, itu perlu ada peringatan bahwa setiap orang itu bertanggung jawab untuk memiliki hubungan pribadi untuk membaca firman Tuhan, ya, karena kita tidak hanya mau mengikuti apa yang dikatakan oleh seseorang, tetapi kita harus selalu juga menguji dengan firman Tuhan. Kita harus memiliki satu hubungan pribadi. Makanya saya setuju kalau didorong atau diingatkan, dimotivasi untuk masing-masing ambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari, supaya kita tidak sekedar mengikuti apa yang kedengarannya enak atau yang bisa dimanipulasi orang yang cuman bisa fasih berbicara, tetapi benar-benar kita teguh, memiliki dasar yang teguh saat kita juga merenungkan firman Tuhan secara pribadi. Ya, Yesus sendiri pun kan mengajar tadi dari seluruh kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Itu menjadi contoh bagi kita dan teladan bagi kita. Selanjutnya, yang saya rasa menjadi satu poin penting dalam kita mengenal Tuhan adalah di ayat 28 sampai 30. Di situ tertulis mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Di sini mungkin saya tertarik gitu, kenapa kok Tuhan seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Buat saya itu seperti balik ke tadi, impressionnya bahwa Yesus itu tidak memaksa untuk mereka harus terima gitu, tapi dia memberikan kesempatan untuk decide gitu. Setiap orang bisa decide apakah mereka mau menerima Tuhan. Ayat 29, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Di sini kita diberi gambaran tentang bagaimana Yesus ingin tinggal bersama dengan mereka, ya, saat mereka mempersilahkan atau bahkan mendesak dia untuk tetap tinggal, dan mereka mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan. Itu juga gambaran tentang bersekutu bersama gitu. Dan perhatikan ayat 31, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Jadi saat mereka mengalami persekutuan dengan Tuhan, di situ mereka terbuka matanya, mereka mulai mengenal dia. Dan ini yang sangat menguatkan bahwa kita itu memiliki Tuhan yang ingin bersekutu dengan kita, bukan Tuhan yang jauh, ya, yang tidak mau ada hubungan dengan kita, tapi Tuhan yang benar-benar mau dekat dengan kita. Dan menarik bahwa di sini tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Jadi yang menjadi walaupun tidak ada visualnya lagi, ya, yang panca indera yang paling kuat untuk kita mengenali benda-benda atau orang, tetapi saat ada persekutuan pribadi itu mereka mulai mengenal dia. Ayat 32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?
Ya, jadi itu saya percaya kunci dari pengenalan yang benar akan Tuhan saat kita bersekutu dengan Dia. Ya, itu antara lain ya emang melalui firman Tuhan saat kita semakin memahami siapa Tuhan seperti kita sedang lakukan saat ini, tapi juga dalam sehari-hari di mana kita bersekutu dengan Tuhan, mencari mengikuti teladan Tuhan. Kita semakin mengenal pribadinya dan mengikuti teladannya. Selanjutnya yang kita bisa pelajarin dari kisah ini adalah bahwa di ayat 33 di situ tertulis, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Poinnya terlebih dahulu itu bahwa saya pelajari bahwa Yesus adalah pribadi yang ingin memberikan janji-janjinya kepada kita. Kenapa? Kalau ayat 33 tadi ditulis, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Kalau kita baca di ayat 13, tadi ayat pertama, itu kita dapat info bahwa murid-murid itu sebenarnya berjalan menjauhi Yerusalem ya. Jadi mereka berjalan ke dalam jalan Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya, sekitar 12 km dari Yerusalem. Terus tapi ayat 33 setelah mereka mengenal Yesus itu mereka kembali kepada Yerusalem. Kenapa hal ini menarik? Kalau kita meneruskan mengikuti ceritanya, Yesus saat menampakkan diri pada murid-muridnya, dia berikan satu janji, yaitu di ayat 49. Di situ dia beri janji, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, jadi di Yerusalem, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi saya bayangkan seandainya murid-murid itu tetap berjalan menjauh Yerusalem, mereka kan nggak mendapat bagian gitu dari janji yang diberikan Tuhan. Tapi justru saat mereka bersekutu dengan Tuhan, mengenal Dia, mereka kembali ke Yerusalem, dan hal itu kan mengarahkan mereka pada janji saat Yesus muncul berada di tengah murid-muridnya. Jadi mereka mendapat bagian dari janji yang Tuhan berikan. Dan saya juga percaya saat kita bersekutu dengan Tuhan, mengikuti kehendaknya, mentaati firman-Nya itu adalah untuk kita bisa mengalami dan melihat, menerima janji-janji yang Dia berikan untuk kebaikan kita. Selanjutnya, apalagi yang kita bisa mempelajari dari kisah ini adalah bahwa Yesus itu memanggil kita menjadi saksinya. Dalam kita mengenal Dia, Dia juga memanggil kita menjadi saksi-saksinya. Kita bisa membaca hal ini di ayat 34 dan 35. Tadi setelah kedua murid itu sadar bahwa mereka telah bertemu dengan Yesus, di ayat 34 saat mereka kembali kepada murid yang lain berkumpul bersama-sama mereka, ayat 34 kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Ya, akhirnya ada kepastian Tuhan itu bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Ya, jadi mereka mulai bersaksi. Begitu juga di ayat 47 saat Yesus berada di tengah murid-muridnya, Dia berkata, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ya, saya juga percaya saat kita belajar bersekutu dengan Tuhan, Dia akan memanggil kita untuk menjadi saksi-saksinya, menceritakan tentang kebaikannya yang Dia tunjukkan pada kita. Ya, bahwa kita dan Tuhan Yesus memiliki harapan, kita memiliki dasar yang teguh, dan
bahwa kita itu dikasihi oleh Tuhan. Itu yang merupakan satu penguatan yang luar biasa ya bagi kita manusia, bahwa ada Tuhan yang di atas yang berkuasa tapi yang juga mengasihi kita. Dan biar itu juga bisa menjadi satu sifat kita ya, untuk bisa membagikan kasih Tuhan itu kepada orang-orang sekitar kita. Ya, jadi sedikit rangkuman untuk renungan firman Tuhan kali ini. Mari kita memperhatikan supaya tidak ada penghalang-penghalang yang kita tahan dalam kehidupan kita untuk mengenal Dia secara benar, yaitu penghalang masa lalu, hal-hal negatif yang mungkin kita alami tidak menentukan siapa pribadi Tuhan. Selain itu, kita jangan berpegang pada harapan yang hancur atau bayangan kita yang tidak terwujud. Kita juga tidak mau menjadi orang-orang yang tidak memahami firman-Nya, tetapi senantiasa belajar ya apa yang tertulis dalam firman-Nya, dan kita juga mau belajar untuk tidak ragu-ragu dalam hati kita. Dan kita dalam mendalami firman-Nya, kita bisa mempelajari bahwa Yesus adalah pribadi yang ingin bersekutu dengan kita. Ia mendekati kita, Ia berjalan bersama dengan kita, Ia ingin ngobrol, berkomunikasi dengan kita. Ia juga mengarahkan kita pada janji-janjinya, dan Dia juga memanggil kita untuk menjadi saksinya. Ya, semoga firman Tuhan ini boleh menguatkan kita semua, dan ya mari kita berdoa bersama-sama untuk menutup khotbah hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kita, yang mau membangun satu hubungan dengan kita yang tidak jauh dari kita. Engkau yang tahu Tuhan setiap pergumulan yang kita miliki, setiap pertanyaan yang kita miliki Tuhan, dalam kita semakin bersandar percaya padamu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan ruang untuk kami explore, untuk kami boleh belajar mengenal Engkau. Engkau yang tahu Tuhan tantangan-tantangan apa yang kami hadapi, biar kami senantiasa memiliki hati yang ingin belajar dari firman-Mu, yang ingin mengenal Engkau secara benar. Dan kami yakin Tuhan, percaya bahwa Engkau ada Tuhan yang ingin memberikan janji-janji pada kami, yang merupakan janji-janji bukan untuk merugikan kami, tetapi untuk melengkapi kami, untuk membangun kami, sehingga kami juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Ajar kami terus Tuhan hidup dalam kebenaran firman-Mu, semakin mengenalnya dengan benar dan dengan lebih baik lagi. Engkau yang memberkati setiap pribadi Tuhan, agar menjadi alat-alat-Mu yang boleh berguna Tuhan. Dan kami menyerahkan kehidupan kami sekali lagi ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ajarku mengenal-Mu, bahwa ku lebih mengenal-Mu, pribadi-Mu yang ku rindu. Ajarku mengenal-Mu, ajarku mengenal-Mu, bahwa ku lebih mengenal-Mu.
Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau menutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita bersyukur kalau kita semua boleh diberkati oleh Tuhan. Saya ajak untuk Bapak Ibu, saudara-saudara di tempat masing-masing, mari kita boleh berdiri bersama-sama. Kita mau bersama-sama berdoa menutup ibadah kita. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur di akhir dari ibadah kami pada hari ini. Kami kembali bersyukur karena kami boleh diberi kesempatan pada pagi sampai siang ini untuk kami boleh memuji menyembah-Mu dalam ibadah kami Tuhan. Kami bersyukur karena hanya Engkau saja yang layak untuk menerima pujian penyembahan kami. Kami bersyukur kalau kami juga boleh menerima berkat firman Tuhan yang lagi mengingatkan kepada kami bagaimana Engkau menampakkan diri kepada kedua murid-Mu dalam perjalanan ke Emmaus, dan kami sudah belajar Tuhan, ada penghalang-penghalang yang seringkali menghalangi kami untuk mengenal Tuhan dengan benar. Namun kami bersyukur punya Tuhan yang begitu baik, yang Tuhan yang sungguh-sungguh mau menuntun kami Tuhan, Tuhan yang mau mendekati, mau bersekutu bersama kami, Tuhan yang juga mau Tuhan mau senantiasa menjelaskan apa yang barangkali menjadi pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kami. Engkau sungguh-sungguh Tuhan yang baik mau mengarahkan kami kepada janji-janji-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau juga memakai kami untuk menjadi saksi-Mu. Kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini. Biarlah firman yang sudah dibagikan tadi boleh menjadi berkat bagi kami. Kami boleh senantiasa menjadi terang dimanapun kami berada. Berkati PDP Christian Obaja supaya melalui mulut lidah hamba-Mu ini, Kau pakai dia menjadi berkat yang semakin luar biasa dalam kehidupan, dalam pekerjaannya sehari-hari. Terima kasih Tuhan juga kami hari ini yang sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah kami murid-murid-Mu yang tidak hanya mendengar, tapi kami juga siap untuk melakukannya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang akan menggenapi janji-janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk semua ini, dan kami juga bersyukur untuk saudara-saudara kami yang sudah ambil bagian dalam pujian penyembahan, memimpin pujian penyembahan, bagi mereka yang melayani sebagai host, sebagai presenter, sebagai siapapun kami yang sudah melayani Engkau dalam rumah-Mu sepanjang pagi hari ini. Mari Tuhan berkati para hamba-hamba-Mu. Mari berkati seluruh jemaat-Mu juga Tuhan, baik keluarga, baik para student yang sedang belajar di Eropa ini, demikian juga saudara-saudara kami, barangkali ada yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah kami, diberkatilah mereka juga Tuhan, untuk boleh menjadi bagian dalam keluarga Allah. Terima kasih Tuhan. Kami sebelum menutup, kami juga ingat akan bangsa dan negara kami Indonesia. Mari Engkau berkati negara kami yang besar ini, negara keempat terbesar di dunia yang tetap membutuhkan pertolongan yang daripada-Mu. Berikan pada Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan hikmat, akal budi dalam memimpin bangsa ini, dalam pergantian menteri yang sedang dia lakukan, supaya dia boleh menempatkan orang-orang yang sungguh-sungguh menegakkan kebenaran, karena kebenaran itulah yang meninggikan derajat bangsa. Namun dosa adalah noda bangsa. Itulah yang kiranya kami juga boleh terus perangi Tuhan. Mari Engkau yang bekerja atas Indonesia, berikan keamanan di seluruh pulau yang ada, dari barat sampai timur, dari Sabang sampai Merauke, ya Tuhan, dari utara sampai selatan. Engkau yang memberikan baik kepada para orang-orang yang bekerja sebagai aparat pemerintah di pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Berikan kepada mereka satu kerinduan untuk membangun bangsa kami menjadi negara yang kuat, negara kesatuan Republik Indonesia yang tidak diobang-ambingkan, yang tidak dihancurkan oleh pihak-pihak yang mencoba untuk membuat kekacauan atas bangsa ini Tuhan. Mari Tuhan, biarlah jiwa Pancasilais boleh Engkau taruh dalam setiap masyarakat Indonesia yang begitu banyak ini, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang terus membangun sesuai dengan rencana kehendak Tuhan. Mari Bapak, Engkau juga berkati bangsa dan negara Jerman, bangsa dan negara Belanda, tempat di mana kami tinggal, kami bekerja,
kami melakukan tugas belajar, apapun yang kami lakukan di Eropa ini, jadikanlah kami terang, jadikanlah kami berkat Tuhan. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang hadir, supaya kami boleh sungguh-sungguh melihat ada kebangunan yang besar juga terjadi atas Eropa ini Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas Eropa, bangkitkan kembali Tuhan gereja-gereja-Mu Tuhan, supaya gereja-gereja Tuhan di negara Jerman, di negara Belanda ini boleh menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mempunyai kesadaran bahwa tanpa Tuhan semuanya menjadi sia-sia. Mari Tuhan, Engkau jaga lindungi Jerman, Belanda juga dari hal-hal yang bukan daripada kehendak Tuhan. Mari kami menyerahkan setiap pribadi yang setiap jemaat-Mu yang sudah tergabung di 9 kota ini, supaya kami boleh dipakai Tuhan untuk menjadi terang, jadi berkat atas bangsa dan negara Jerman, bangsa dan negara Belanda. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Sebentar kami akan meninggalkan ruang online ini. Berkatilah sepanjang minggu ini, bila kami kembali akan masuk dalam kegiatan kami sehari-hari. Berkati bagi mereka yang bekerja, berkati para ibu rumah tangga, berkati setiap anak-anak yang sedang mengambil tugas belajar, yang sedang mengikuti sekolah, supaya mereka diberikan penjagaan, keamanan daripada COVID-19 ini. Berkati mereka yang sedang menjalankan studi juga, supaya mereka boleh berhasil menyelesaikan yang harus mereka selesaikan dalam minggu ini. Juga kegiatan-kegiatan jemaat-Mu Tuhan, baik Hope yang ada di kota-kota, baik Hope Global juga, maupun Komsel Perak, Komsel Perkasa, yang ada di berbagai tempat. Berkati supaya melalui semua ini kami boleh dibangun iman kami boleh maju dalam Tuhan. Bagi juga untuk kelompok pemahaman Alkitab, Engkau berkati supaya menjadi tempat di mana banyak anak-anak-Mu yang rindu untuk belajar lebih dalam, untuk mengenal kebenaran firman-Mu yang memerdekakan ini Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk semuanya ini, menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Sebentar kami akan meninggalkan ruang online ini dengan berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh mengarahkan hati kita, mengedahkan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan menyinari Bapak Ibu Saudara sekalian dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dan memberikan damai sejahtera. Karena kasih karunialah Bapa, damai sejahtera yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai Bapa, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mulai dari sajam ini sampai Maranatha, yaitu Tuhan Yesus Kristus datang kembali untuk yang kedua kali. Haleluya. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat puja hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, amin. Tuhan memberkati. Hanya bagimu, ya Allah.
Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima